أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan kesempatan, kekuatan untuk menyelesaikan bilangan ibadah puasa Ramadan sampai hari ini. Dan kita bermohon kepada Allah agar kita diperkenankan untuk menuntaskan seluruh bilangan bulan Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan juga kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan berikutnya. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, semakin hari semakin dekat kita untuk mencapai tujuan melaksanakan ibadah puasa. Ibaratkan sebuah pelayaran, kita sudah semakin terus berjalan dan semakin mendekat dengan dermaga tujuan. Dermaga tujuan kita adalah dermaga takwa. Mungkin secara kultural banyak masyarakat yang menganggap dermaganya itu adalah berlebaran, berhari raya. Itu tidak salah, karena memang setelah ibadah Ramadan selesai, maka kita akan memasuki hari raya atau Idul Fitri. Tetapi Al-Quran menegaskan bahwa tujuan kita menunaikan ibadah puasa berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk meraih atau mencapai ketakwaan. Rasa-rasanya surah Al-Baqarah 183 sudah setiap malam dibacakan oleh para ustaz, para khatib, sehingga jemaahnya yang tidak sengaja menghafalkan terpaksa juga hafal. Maka berikutnya tinggal naik mimbar untuk menyampaikan kepada jemaah-jemaah yang lain. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana Allah atau sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini sekaligus menegaskan dua hal. Yang pertama, kewajiban syariat berupa ibadah puasa bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, tujuan berpuasa tidak lain dan tidak bukan adalah menjadi takwa. Lalu, apa yang dimaksud dengan takwa dalam konteks ini? Takwa itu secara sederhana bisa kita artikan sebagai sebuah kesadaran yang mendalam akan kemahahadiran Allah dalam hidup ini. Inti takwa itu adalah zikrullah, ingat kepada Allah. Maka orang yang selalu ingat dengan sesuatu, pastilah dia dekat dengan sesuatu itu. Kalau jauh, kemungkinan lupa. Maka sesungguhnya derajat ketakwaan yang hendak dicapai oleh orang-orang yang beriman dengan ibadah puasanya tidak lain adalah untuk membangun kesadaran bahwa senantiasa dirinya dibersamai Allah
disertai oleh Allah, diawasi oleh Allah dimanapun dan kapanpun. Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersamamu dimanapun kamu berada dan Allah maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka takwa secara otomatis melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena orang yang bertakwa adalah orang yang merasakan dekatnya Allah dengan dirinya, senantiasa dibersamai oleh Allah, senantiasa disertai oleh Allah dan diawasi oleh Allah, maka dia hanya akan sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang sekiranya membuat Allah ridha. Dan dia tidak akan sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat Allah murka. Implikasinya seperti itu. Maka takwa itu buahnya adalah budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Maka kalau orang dengan menjalankan ibadah puasa tetapi tidak tampak pada dirinya akhlak yang mulia, maka patutlah dipertanyakan ketakwaannya telah dicapai atau tidak. Pasti dia tidak sampai meraih ketakwaan. Puasanya tidak mengantarkan kepada derajat takwa, tetapi puasanya hanya menyebabkan rasa lapar dan dahaga. Karena Rasulullah juga pernah memperingatkan kita, kamil sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan rasa dahaga. Yang dirasakan adalah lapar. Padahal sesungguhnya hakikat puasa itu bukan berlapar-lapar dan bukan berdahaga-dahaga. Orang berpuasa boleh tidak lapar dan boleh tidak dahaga. Bahkan orang yang berpuasa, ini direkam ini supaya nanti tersebar, bukan persoalan tidak makan dan bukan tidak minum. Bahkan lebih ekstrem bisa dikatakan, orang berpuasa boleh makan dan boleh minum. Syaratnya hanya satu, lupa. Bukan pura-pura lupa. Jadi orang yang berpuasa lalu lupa bahwa dia berpuasa, lalu makan, tidak batal puasanya. Nabi menegaskan bahwa jika kamu berpuasa, lalu kamu lupa bahwa kamu berpuasa, lalu kamu makan sampai kenyang atau minum sampai puas, maka tidak batallah puasamu. Bahkan Rasulullah menganjurkan kepada kita agar kita bersyukur kepada Allah yang telah memberi kita makan. Puasanya tidak batal, perut sudah kenyang, tenggorokan sudah basah, masih dapat pahala bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang sangat besar itu. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu para orang tua kalau di rumah melihat anaknya di siang hari kok sedang meneguk segelas air di dapur, atau dia kelitik-kelitik, dia mengambil makanan di dapur yang tersisa lalu dia makan, tolong jangan buru-buru ditegur. Biarkan dia sampai selesai. Itu orang tua yang bijak dan mengerti agama. Karena boleh jadi dia itu sedang lupa. Baru setelah selesai ditanya, Le, Ndo, awakmu nggak poso? Lah puasa kan sahurnya sama bapak dan ibu. Lah kok mangan? Ah, lali. Berarti dia sedang mendapatkan nikmat yang sangat besar dari Allah. Puasanya tidak batal, perutnya sudah kenyang. Coba kalau tadi ditegur di awal, begitu gelonya hatinya itu. Kalau sudah niat makan kok tidak jadi, itu kan karena sudah lapar. Jadi bukan persoalan berlapar-lakan, bukan berdahaga-dahaga. Tetapi puasa yang sesungguhnya adalah puasa yang betul-betul melatih untuk menahan diri. Sesuai dengan makna dari kata puasa itu, artinya menahan. As-shaumu wal imsak, puasa itu menahan. Dalam bahasa Jawanya ngempet, dalam bahasa Indonesianya
menahan, bahasa Arabnya al-imsak. Karena dengan puasa Allah melatih hambanya yang beriman ini untuk belajar menahan diri dalam hidup ini, terutama dari dorongan keserakahan. Watak manusia yang paling asasi adalah serakah, tidak pernah puas dengan apa yang ada. Dan kalau itu dibiarkan, diumbar, maka itulah yang menyebabkan manusia menjadi terhina dan nistapa. Banyak orang terhormat karena dia tidak bisa menahan dari dorongan keserakahannya, dia menjadi terhina dan nistapa. Kaya tapi masih korupsi, dan korupsinya 300 triliun. Divonis 6,5 tahun dengan denda 200 juta. Siapa yang nggak mau? Secara finansial untung, tidak terlalu lama, dan siapa yang bisa bekerja selama 6,5 tahun bisa menghasilkan 300 juta? Dr. Husamah kerja dari pagi sampai pagi lagi seperti warung Madura yang tutup, yang buka 24 jam sampai hari kiamat. Bahkan yang punya warung Madura pun yang bukanya tiap hari 24 jam sampai hari kiamat pun masih buka setengah hari, katanya begitu. Tidak akan bisa sampai seperti itu dalam hitungan waktu yang saya kira selama apapun. Maka inilah yang dilatih dengan puasa. Lalu bagaimana puasa yang sebagaimana kita jalani ini bisa mengantarkan kepada ketakwaan? Puasa itu rasa-rasanya ya begitu-begitu saja kita lakukan. Dimulai dari berniat berpuasa dengan sahur, kemudian ketika tiba waktu subuh, kita menahan secara formal dari makanan dan minuman, dan sampai terbenam matahari ketika dikumandangkan azan maghrib, lalu kita berbuka. Itu yang kita jalani. Tetapi itu adalah latihan menahan diri. Awalnya dari makanan dan minuman, dan kemudian dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bisa menahan diri dialah yang berhak mencapai ketakwaan. Yang tidak bisa menahan diri, dia tidak mungkin bisa mencapai derajat termulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu takwa. Mengapa bisa mengantarkan kepada ketakwaan? Karena ibadah puasa itu adalah ibadah yang sangat personal, sangat pribadi, sangat privat. Ibadah puasa berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, seperti sholat misalnya. Ketika seseorang sholat, pasti ada kemungkinan orang lain tahu bahwa dia sedang sholat, apalagi sholatnya di masjid. Dan orang yang berangkat ke masjid tidak perlu khawatir nanti ada riya karena diketahui orang. Riya itu bukan dalam langkah kaki tetapi di hati. Zakat, infak, sedekah sangat mudah diketahui orang, setidaknya orang yang menerimanya tahu bahwa orang itu bersedekah, berinfak atau berzakat. Lebih-lebih haji. Ibadah haji adalah ibadah yang sangat demonstratif. Satu orang berangkat haji, satu kampung mengantarkan. Bahkan satu jamaah masjid semuanya mengantarkan. Bahkan mengantarkan sampai ke titik kumpul. Kalau bisa mengantarkan sampai di bandara, kalau bisa, tapi tidak bisa. Tetapi tidak demikian dengan puasa. Puasa adalah ibadah yang sangat pribadi. Tidak ada yang tahu bahwa kita betul-betul berpuasa kecuali diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya setiap amal-amal anak cucu Adam itu adalah untuk dirinya kecuali puasa. Karena sesungguhnya puasa itu adalah untuk aku dan akulah yang akan membalas. Maka tidak ada orang berpuasa itu yang bisa ditunjuk-tunjukkan kepada orang lain. Orang yang bibirnya kering di siang hari belum tentu dia berpuasa. Boleh jadi dia sedang sariawan. Orang yang tubuhnya lemah belum tentu dia berpuasa karena boleh jadi dia sedang sakit. Dan orang yang segar bugar belum tentu dia tidak berpuasa.
Tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berpuasa lalu merasakan lapar dan dahaga ketika dia sedang sendirian di rumah, tetapi tidak mengambil makanan untuk sekadar mengurangi rasa lapar, dan tidak mengambil barang seteguk air untuk mengurangi rasa haus, karena dia sadar bahwa Allah melihatnya, Allah mengawasinya, dan Allah tahu segala apa yang dia kerjakan. Kalau itu tumbuh dalam diri kita, berarti tumbuh pula lah benih-benih takwa dalam diri kita. Mudah-mudahan puasa kita adalah puasa yang bisa mengantarkan kita kepada ketakwaan. Mudah-mudahan puasa kita bisa mengantarkan kita untuk meraih ampunan Allah, dan mudah-mudahan puasa kita bukan puasa yang sekadar mendatangkan rasa lapar dan dahaga. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين